Setelah cukup 9 bulan, Aminah mengandung dengan tidak mendapat halangan apapun. Maka pada subuh, Senin 9 Rabiul Awal, tahun Fil ke-1, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, lahirlah Nabi Muhammad SAW dengan selamat di rumah ibunya di kampung Bani Hashim di kota Mekah Al-Mukarramah. Dalam riwayat lain dinyatakan di rumah Abu Thalib. Ketika itu, yang menjadi bidan untuk merawatnya adalah Syifa, ibu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Pada saat itu, Abdul Muthalib sedang tawaf di sekeliling Ka'bah. Sekonyong-konyong datang utusan Aminah menghadap kepadanya dengan menyampaikan kabar bahwa Aminah telah melahirkan seorang anak laki-laki dengan selamat. Dengan gembira dan perasaan tidak sabar lagi, Abdul Muthalib tergesa-gesa datang ke rumah Aminah untuk melihat cucunya yang baru lahir. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa anak itu dipeluk dan digendong oleh Abdul Muthalib dan segera dibawa ke Ka'bah. Lantas dia masuk ke dalamnya dan berdiri sambil berdoa kepada Allah, menyampaikan syukur kepadanya, kemudian keluar membawa pulang kembali anak itu, lalu diserahkannya kepada ibunya. Telah menjadi adat kebiasaan kaum bangsawan Arab di Hijaz, terutama di Mekah pada saat itu. Apabila seorang anak telah lahir, baik laki-laki maupun perempuan, sesudah beberapa hari disusukan kepada orang lain yang bertempat tinggal di luar kota, di suatu dusun orang-orang Badui. Dan anak itu tinggal dan diasuh di dusun itu, juga sampai kira-kira berusia 7 atau 8 tahun. Setelah 3 hari disusukan oleh ibunya, Aminah, sambil menunggu orang dari luar yang akan menyusui dan mengasuhnya, Nabi Muhammad SAW disusukan kepada seorang perempuan bernama Thuwaibah, budak pamannya Abu Lahab yang sudah dimerdekakan. Dan yang merawat pribadi beliau ketika itu adalah Ummu Aiman Barokah Al-Habsiyah. Menurut riwayat, Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab setelah mendengar kabar bahwa anak saudara laki-lakinya yang telah ditinggal wafat oleh ayahnya itu telah dilahirkan dengan selamat. Nabi Muhammad SAW disusukan oleh Thuwaibah hanya dalam beberapa hari. Kemudian beliau disusukan dan diasuh oleh Halimah binti Abu Zu'aib, seorang perempuan dari dusun Banu Sa'ad, istri Abu Kabsyah. Salah satu adat kebiasaan bangsa Arab pada masa itu, terutama pada bangsawan Quraisy Mekah, adalah jika anak laki-laki yang dilahirkan sudah menginjak usia 7 hari, dia akan dihitan dan diberi nama. Oleh sebab itu, ketika Nabi SAW sudah berusia 7 hari, dia dihitan oleh kakeknya sendiri Abdul Muthalib, kemudian diberi nama Muhammad. Menurut riwayat, pada waktu itu Abdul Muthalib mengadakan satu perjamuan besar di rumahnya. Ketika itu, hampir semua para pembesar dan para bangsawan di kota Mekah diundang. Di antara para tamu perjamuan itu, ada yang bertanya kepadanya, mengapa dia memberikan nama untuk salah seorang keturunan dengan nama yang tidak biasa dipakai oleh bangsa Arab. Pertanyaan itu dijawabnya, "Aku berharap mudah-mudahan dia anak yang baru lahir menjadi orang yang terpuji di langit pada sisi Allah dan terpuji di bumi pada sisi makhluknya." Khitannya Nabi SAW sesuai dengan adat kebiasaan yang telah berlaku bagi bangsa Arab ketika itu. Jika ada di antara kita yang percaya bahwa Nabi SAW dilahirkan dengan keadaan sudah terkhitan dan terpotong tali pusarnya, kepercayaan tersebut tidak benar.